Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ariza Fitriani dengan NIM 24070160145 dari kelas Psikologi 1T. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bayi, anak, remaja, dan sejarah isu aging, pengaruh Darwin, dan pengaruh Wundt. Studi ilmiah tentang anak-anak dan remaja dimulai pada akhir abad ke-19 dan berkembang pada awal abad ke-20 ketika para psikolog perintis berusaha mengungkap rahasia perilaku manusia dan mempelajari perkembangannya. Tiga cendekiawan awal, Johann Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Charles Darwin, mengusulkan teori-teori perilaku manusia yang merupakan nenek moyang langsung dari tiga tradisi teoritis utama psikologi perkembangan ini. Locke, seorang empiris Inggris, menganut posisi lingkungan yang ketat bahwa pikiran bayi yang baru lahir sebagai tabula rasa, di mana pengetahuan ditulis melalui pengamatan dan pembelajaran. Rousseau, seorang filsuf Swiss yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di Prancis, mengusulkan model naivistik dalam novelnya yang terkenal Emile, di mana perkembangan terjadi menurut proses yang bawaan yang berkembang melalui tiga tahap: infans atau masa bayi, puer atau masa kanak-kanak, dan remaja. Rousseau merinci beberapa perkembangan yang diperlukan melalui tahap-tahap ini agar dapat berkembang menjadi warga negara yang ideal. Meskipun beberapa aspek dari teksnya kontroversial, gagasan Rousseau sangat berpengaruh pada para pendidik saat itu. Terakhir, karya Darwin, ahli biologi Inggris yang terkenal dengan teori evaluasinya, membuat orang lain berpendapat bahwa perkembangan berlangsung melalui rekapitulasi evolusi dengan banyak perilaku manusia yang berasal dari adaptasi yang berhasil di masa lalu karena antropogeni, rekapitulasi filogeni. Nah, selanjutnya yaitu tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam sejarah psikologi perkembangan. Yang pertama itu ada Constance Liddell, James Mark Baldwin, Johann B. Watson, Sigmund Freud, Arnold Kessel, dan Jean Piaget. Yang pertama yaitu Constance Liddell. Teori Darwin sangat mempengaruhi Constance Liddell yang meyakini bahwa anak-anak berkembang sepanjang hidup mereka dengan cara yang sama seperti spesies berevolusi sepanjang waktu. Minatnya terfokus pada perkembangan anak, remaja, dan teori evolusi. Kontribusinya yang signifikan pada bidang ini adalah ia mengajar mata kuliah pertama tentang perkembangan anak. Beberapa mahasiswanya menjadi peneliti terkemuka di bidang ini, dan ia mendirikan jurnal ilmiah untuk dipublikasikan penelitian tentang perkembangan anak. Ia juga merupakan presiden pertama American Psychological Association. Lanjut, James Mark Baldwin. Kontributor awal lainnya dalam studi perkembangan adalah James Mark Baldwin, seorang filsuf dan psikologi Amerika lulusan Princeton yang melakukan penelitian kuantitatif dan eksperimental tentang perkembangan bayi. Ia memberikan kontribusi penting bagi psikologi awal, psikiatri, dan teori evolusi. Baldwin menulis esai seperti perkembangan mental pada anak dan ras, metode dan proses, yang meningkatkan kesan yang jelas pada Jean Piaget yang kemudian mengembangkan teori perkembangan kognitif yang paling populer, dan Laurence Kohlberg yang mengembangkan teori tentang penilaian moral dan perkembangan. Selanjutnya, Johann B. Watson. Abad ke-20 menandai terbentuknya perbedaan kualitatif antara anak-anak dan orang dewasa. Ketika Johann Watson menulis buku Psychological Care of Infants and Children pada tahun 1928, ia berusaha menambahkan klarifikasi seputar pandangan behavioris tentang perawatan dan perkembangan anak. Watson adalah pendiri bidang behaviorisme yang menekankan peran pengusahaan atau lingkungan dalam perkembangan manusia. Ia percaya berdasarkan posisi Locke sebagai pemerhati lingkungan bahwa perilaku manusia dapat dipahami dalam hal pengalaman dan pembelajaran. Selanjutnya yaitu Sigmund Freud. Freud mendasarkan model perkembangan anak pada ingatannya sendiri dan pasiennya tentang masa kecil mereka. Ia mengembangkan model tahap perkembangan di masa libido atau energi seksual. Anak berfokus pada zona atau area tubuh yang berbeda saat anak tumbuh dewasa. Model Freud adalah model
interaksionis karena ia percaya bahwa meskipun urutan dan waktu tahap-tahap ini ditentukan secara biologis, keberhasilan pengembangan kepribadian bergantung pada pengalaman yang dimiliki anak selama setiap tahap. Selanjutnya yaitu Arnold Gesell. Penelitiannya menguatkan pola pikir pengembangan yang konsisten, mendukung pandangannya bahwa perkembangan manusia bergantung pada kematangan biologis, dengan lingkungan hanya memberikan sedikit variasi pada usia di mana suatu keterampilan mungkin muncul tetapi tidak pernah memengaruhi urutan atau polanya. Penelitian Gesell menghasilkan norma-norma seperti urutan dan rentang usia rata-rata di mana berbagai perilaku awal seperti duduk, merangkak, dan berjalan muncul. Selanjutnya yaitu Jean Piaget. Teori tahap perkembangan kognitifnya merevolusi pandangan kita tentang pemikiran dan pembelajaran anak-anak. Minatnya terletak pada pengetahuan anak-anak, pemikiran mereka, dan perbedaan kualitatif dalam pemikiran mereka saat berkembang. Meskipun ia menyebut bidangnya epistemologi genetik yang menekankan peran determinisme biologis, ia juga menganggap pengalaman sangat penting. Dalam pandangannya, anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui proses asimilasi, di mana mereka mengevaluasi dan mencoba memahami informasi baru berdasarkan pengetahuan mereka yang ada tentang dunia dan akomodasi, di mana mereka memperluas dan memodifikasi struktur kognitif mereka berdasarkan pengalaman baru. Selanjutnya yaitu sejarah isu aging. Yang pertama yaitu era awal sebelum abad ke-20, pandangan negatif, yaitu pada masa lalu penuaan seringkali dipandang sebagai penurunan kemampuan dan kualitas hidup. Fokus pada penyakit, yaitu penelitian lebih banyak berfokus pada penyakit terkait usia seperti demensia daripada perkembangan normal pada usia lanjut. Selanjutnya abad ke-20 atau era modern. Perubahan persepsi, yaitu seiring dengan peningkatan usia harapan hidup, pandangan terhadap penuaan mulai bergeser. Para psikolog mulai melihat penuaan sebagai proses perkembangan yang normal, bukan sekedar penurunan. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan normatif dalam psikologi perkembangan memungkinkan para peneliti untuk mengidentifikasi pola perkembangan yang umum terjadi pada berbagai kelompok usia. Studi longitudinal, yaitu yang mengikuti individu selama bertahun-tahun, memberikan data yang lebih akurat tentang perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Abad ke-21 era kontemporer. Diversitas, yaitu penelitian modern mengakui bahwa penuaan merupakan proses yang sangat individual dan dipengaruhi berbagai faktor termasuk genetik, lingkungan, dan gaya hidup. Plastisitas otak. Konsep plastisitas otak yaitu kemampuan otak untuk berubah dan beradaptasi sepanjang hidup setelah mengubah pemahaman kita tentang penuaan kognitif. Kualitas hidup, yaitu fokus penelitian semakin bergeser pada kualitas hidup lansia, termasuk kesejahteraan emosional, sosial, dan spiritual. Teknologi, yaitu teknologi baru seperti neuroimaging memungkinkan para peneliti untuk mempelajari perubahan otak pada tingkat yang lebih detail. Selanjutnya yaitu pengaruh Darwin. Yang pertama yaitu kontinuitas antara manusia dan hewan. Darwin mengajukan gagasan bahwa manusia adalah bagian dari dunia hewan dan berbagai banyak kesamaan dengan spesies lain. Hal ini mendorong para psikolog untuk mempelajari perilaku hewan untuk mendapatkan wawasan tentang perkembangan manusia. Yang kedua yaitu fokus pada adaptasi. Teori evolusi menekankan pentingnya adaptasi terhadap lingkungan. Dalam konteks psikologi perkembangan, ini berarti bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang biak dalam lingkungan tertentu. Yang ketiga yaitu perkembangan sebagai proses bertahap. Darwin melihat perkembangan sebagai proses bertahap yang terjadi secara gradual. Konsep ini menginspirasi para psikolog untuk mempelajari bagaimana kemampuan kognitif, sosial, dan emosional berkembang secara bertahap dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Yang keempat yaitu perbedaan individu. Teori evolusi mengakui adanya variasi individu dalam suatu spesies. Dalam psikologi perkembangan, hal ini diterjemahkan sebagai perbedaan individual dalam laju dan pola perkembangan.
Yang kelima yaitu psikologi evolusioner. Cabang psikologi ini berusaha memahami perilaku manusia dari perspektif evolusi dengan mengidentifikasi mekanisme psikologis yang telah berevolusi untuk memecahkan masalah adaptasi yang dihargai nenek moyang kita. Yang keenam yaitu etologi. Studi tentang perilaku hewan dalam lingkungan alaminya telah memberikan banyak wawasan tentang dasar biologis perilaku manusia seperti ikatan antara ibu dan anak, agresi, dan altruisme. Yang ketujuh yaitu teori perkembangan kognitif, yaitu teori-teori seperti teori Piaget dan teori Vygotsky menekankan pentingnya interaksi antara individu dan lingkungan dalam membentuk perkembangan kognitif, sebuah pandangan yang sejalan dengan konsep adaptasi dan teori evolusi. Selanjutnya yaitu pengaruh Wundt. Meskipun tidak secara langsung berkontribusi pada psikologi perkembangan, Wundt memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan, yaitu mendirikan sebagai ilmu. Dengan mendirikan laboratorium psikologi pertama, Wundt membuka jagi penelitian ilmiah dalam psikologi. Ini menciptakan fondasi bagi penelitian di bidang psikologi perkembangan di masa depan. Terus, mempengaruhi metode penelitian. Metode eksperimental yang diperkenalkan Wundt menjadi dasar bagi banyak penelitian psikologi, termasuk psikologi perkembangan. Kesimpulan, sejarah perkembangan manusia adalah perjalanan kompleks yang dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, dan sosial. Pemahaman tentang tahap-tahap perkembangan, isu penuaan, serta kontribusi tokoh seperti Darwin dan Wundt memberikan landasan penting bagi berbagai bidang seperti psikologi, pendidikan, dan kesehatan.